Shalom, apa kabar jemaat GPI Kasih Immanuel? Selamat pagi, selamat datang dalam ibadah online kita untuk sekian kalinya. Dan saya percaya saudara dalam kondisi yang kuat, sehat, dan diberkati oleh Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang baik. Mari saudara, sebelum kita memulai ibadah online kita akan mulai dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama dimanapun saudara berada. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pada kesempatan pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama di dalam ibadah online. Walaupun kami berjauhan, tetapi kami percaya Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang berkuasa ada di mana kami berada pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan, biar setiap firman Tuhan yang kami dengar boleh menguatkan iman kami, sehingga iman kami bertumbuh dengan kuat. Di dalam nama Yesus kami memulai ibadah kami. Amin. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena keajaiban-Mu sampai hari ini. Maka kami boleh ada dalam pemeliharaan-Mu. Thank you Jesus. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Selamat pagi saudara-saudara
yang dipelihara oleh kekuatan Allah. Puji Tuhan, tidak terasa waktu berjalan terus. Hampir 4 bulan kita tidak datang berkumpul di gereja. Tapi puji Tuhan, walaupun saudara di rumah mendapatkan pelayanan firman Tuhan lewat YouTube. Sehingga inilah yang selalu memberikan kekuatan iman saudara untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Pagi ini saya akan menyampaikan renungan firman Allah yang saya beri judul Akhirnya Mujizat Yesus Terjadi. Puji Tuhan, lewat peristiwa yang akan saya sampaikan pagi ini, saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-15, dari ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-28. Dikisahkan di sana ada seorang ibu yang mempunyai seorang anak. Anaknya dirasuk oleh setan. Anaknya ini dikuasai oleh iblis. Betapa menderitanya hidup anak ini karena dia tidak mengalami pertumbuhan yang normal, tidak mengalami pertumbuhan yang sehat seperti anak-anak yang lain karena dikuasai oleh setan. Sebagai orang tua tentu merasa susah, merasa sedih melihat kehidupan anaknya yang dirasuk oleh setan. Bisa saja anak ini berteriak-teriak, bisa saja anak ini tidak tidur karena dikuasai oleh iblis. Oleh karena itu, ibu ini datang kepada Yesus. Puji Tuhan, kita melihat satu upaya yang baik ada di dalam kehidupan ibu ini. Dia datang kepada Yesus. Dia berseru, dia memohon supaya Yesus menolong kepada anaknya yang dirasuk oleh setan. Kemudian ibu ini berkata, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan." Kita lihat jalur yang ditempuh oleh ibu ini sudah benar, sudah tepat, karena datang kepada Yesus dan memohon belas kasihan dari Yesus untuk anaknya yang dirasuk oleh setan. Puji Tuhan, lewat berbicara tentang anak yang dirasuk setan juga, saya sebagai hamba Tuhan banyak mengalami kesaksian melayani orang-orang yang dirasuk setan. Pernah beberapa tahun yang lalu, ketika saya masih berada di Jawa Timur, saya pernah diundang dalam satu kebaktian. Ketika setelah selesai kebaktian, saya diajak oleh gembala setempat untuk mengunjungi seorang jemaatnya yang dirasuk setan. Secara singkat, ketika kami sampai di depan rumah orang tersebut, begitu banyak orang berkerumun di rumah tersebut karena ada seorang anak yang dirasuk oleh setan. Dari kejauhan, saya telah mencium baunya menyan. Kemudian saya bertanya kepada orang yang banyak di rumah tersebut. Saya bertanya, di mana anak tersebut saat ini? Mereka mengatakan, saya masukkan ke dalam kamar karena kami 8 orang tidak mampu, tidak sanggup untuk memegang kekuatan anak ini. Sebagai gambaran, anak ini makan pecahan beling. Dalam hati saya berpikir, seperti kuda lumping makan pecahan beling.
Akhirnya saya berkata kepada orang yang ada di situ, "Di mana kamarnya?" Kemudian mereka mulai menunjukkan. Ketika saya akan membuka kamarnya, maka anak ini merontak akan keluar. Dan ketika akan berontak keluar, kemudian saya pegang dada, baju dada bagian anak tersebut. Kemudian saya berkata, "Dalam nama Yesus, kami hancurkan segala roh jahat." Seketika itu juga anak itu roboh, saudara-saudaraku. Puji Tuhan, hal ini membuktikan kepada kita betapa hebat kuasanya Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Jadi anak muda tadi yang dikuasai oleh roh jahat dapat dibebaskan oleh pertolongan nama Yesus. Nah, kembali kepada apa yang ingin saya sampaikan pada pagi ini. Ketika ibu ini telah datang kepada Yesus, apa yang kita ketahui lebih jauh setelah ibu ini bertemu dengan Yesus, memohon belas kasihan daripada Yesus. Ayat selanjutnya mengatakan, Yesus tidak menjawab. Yesus hanya diam saja, saudaraku. Tidak memberikan respon ya atau tidak, bisa atau tidak. Tetapi Yesus diam pada saat itu. Ketika Yesus diam, tidak menjawab, murid-muridnya melihat pada saat itu. Seakan-akan muridnya mendapat peluang, mendapat kesempatan, mendapat angin pada waktu itu untuk menceritakan unek-uneknya apa yang telah terjadi dengan kehadiran perempuan ini pada waktu itu. Kemudian murid-muridnya berkata kepada Yesus, minta supaya perempuan ini disuruh pergi. Ya. Saudara-saudara, murid-muridnya minta kepada Yesus supaya perempuan ini disuruh pergi. Kenapa disuruh pergi? Karena mereka mengatakan kepada Yesus, perempuan ini mengikut kita sambil berteriak-teriak. Nah, inilah rupanya yang membuat menjadi perhatian orang banyak pada waktu itu. Ketika ada rombongan Yesus yang disertai oleh murid-murid, kemudian ada seorang ibu yang berteriak-teriak memohon pertolongan. Oleh karena itu, murid-murid ini merasa tidak senang dengan kehadiran perempuan ini. Mohon kepada Yesus supaya perempuan ini disuruh pergi. Karena apa? Karena berteriak-teriak. Seringkali kita juga mendapatkan sikap yang sama seperti murid-murid. Ketika ada seseorang yang mempunyai masalah, seringkali kita menemukan ada orang yang tidak mendukung, ada orang yang tidak memberikan perhatian, bahkan cuek, bahkan mengusirnya supaya tidak mengganggu ketenangan kita. Apa yang kita ingin tahu lebih jauh, saudara-saudaraku, apa yang Yesus katakan di dalam ayat yang ke-24, akhirnya Yesus berkata, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Akhirnya Yesus menjawab kepada perempuan ini, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya, aku datang bukan untuk kamu. Hal ini merupakan suatu penolakan secara halus dari Yesus. Aku datang bukan untuk kamu. Jadi silakan Anda pulang sendiri. Tapi bagaimana perempuan ini ketika mendapatkan penolakan daripada Yesus? Apakah dia langsung putus asa? Apakah dia langsung kecewa? Apakah dia langsung meninggalkan Yesus saat itu? Tidak, saudara-saudara. Tetapi
Apa yang dilakukan oleh perempuan ini dikatakan di dalam ayat yang ke-25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Luar biasa, saudara-saudaraku, mental dari seorang perempuan ini ketika diusir, ketika didiamkan, ketika ditolak. Tapi perempuan ini tidak kecewa, tidak putus asa, tidak sedih, melainkan apa yang kita ketahui, dia semakin mendekat kepada Yesus. Hal inilah yang perlu ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita belum mendapatkan jawaban dari setiap masalah, persoalan yang kita bawa kepada Yesus, kita harus selalu lebih mendekat seperti perempuan ini. Kemudian sambil berteriak, sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ya. Puji Tuhan, jadi perempuan ini terus mendekat kepada Yesus. Kemudian apa yang Yesus katakan di dalam ayat yang ke-26, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Yesus katakan yang lebih kasar lagi tentang kehadiran perempuan ini, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, kemudian melemparkan, memberikan kepada anjing. Perempuan ini dikatakan engkau anjing. Tapi ketika perempuan ini dikatakan engkau adalah anjing, perempuan ini tidak sakit hati, tidak marah, tidak tersinggung. Apa yang dia katakan di dalam ayat yang ke-27? Dia katakan, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Perempuan ini bisa menerima setiap perkataan apa saja yang datang pada saat itu. Dikata-katai apa saja, dia menerima, tidak melawan, tidak sakit hati, tidak tersinggung. Jadi dia menerima, membenarkan, walaupun ya bisa makan dari meja yang jatuh, tapi dari roti yang sama. Dan apa yang terjadi, saudara-saudaraku, setelah melewati proses yang terjadi kepada perempuan ini, didiamkan, disuruh pergi, ditolak, kemudian dikatakan anjing, kemudian apa yang kita ingin lihat lebih jauh, akhirnya dalam ayat yang ke-28 ada suara yang indah, ada jawaban yang indah yang datang kepada perempuan ini dengan kata-kata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Apa yang terjadi, saudaraku? Akhirnya Yesus menjawab. Akhirnya Yesus mengabulkan permohonan dari perempuan ini dengan berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya yang dirasuk oleh setan, yang dirasuk oleh iblis itu sembuh tanpa dijamah oleh Tuhan, tanpa Yesus datang ke rumahnya. Tetapi cukup Yesus berkata kepada perempuan ini, hai ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu apa yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi pada saat Yesus berkata demikian, anak yang di rumah kerasukan setan itu terbebas dari setan. Puji Tuhan, ya. Jadi tanpa mengundang Yesus ke rumahnya, tetapi Yesus cukup berfirman. Yesus berkata
jadilah sembuhlah anak itu. Karena apa? Karena Yesus telah melihat apa yang terjadi pada saat itu. Ibu ini datang dengan iman, datang dengan percaya. Bahkan Yesus katakan, "Hai ibu, besar iman." Puji Tuhan, pagi ini ada satu pelajaran yang baik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika ada masalah, ada persoalan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, seberat apapun masalah dalam kehidupan kita, jangan putus asa. Tetap kita berharap kepada Tuhan. Tetap kita berseru kepada Tuhan. Tetap kita memohon pertolongan Tuhan. Sampai Tuhan menjawab setiap doa dan permohonan kita. Sampai Tuhan mengabulkannya. Seperti perempuan ini dikabulkan permohonannya dengan anaknya dibebaskan dari roh yang jahat. Puji Tuhan. Mari saudara-saudaraku, kembali saya mengajak kepada saudara untuk tetap kita setia mengikut Tuhan. Ketika ada kesulitan, ada kesukaran, ada masalah, persoalan ekonomi, persoalan keuangan, persoalan apa saja, jangan sampai melemahkan kita. Kita tetap tegar, kita tetap kuat. Walaupun kita mendengar suara-suara mungkin yang mengata-ngatai tentang kehidupan kita, kita tidak perlu tersinggung, kita tidak perlu marah, kita tidak perlu sakit hati, tapi kita terima dengan lapang dada, maka Tuhan akan menolong kita. Puji Tuhan. Jadi lewat peristiwa ini kita melihat akhirnya Yesus, akhirnya mujizat Yesus terjadi kepada ibu ini. Anaknya dibebaskan dari roh jahat. Puji Tuhan. Karena itu kita tetap bertahan dalam setiap pergumulan hidup kita sampai Tuhan menolong dan menyelesaikan persoalan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Biarlah lewat renungan ini kita tetap kuat di hari-hari yang sulit ini, di hari-hari yang sukar ini. Kita tetap setia beribadah kepada Tuhan, tetap memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Kalau ada di antara saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan, silakan angkat tangan kanan saudara. Saya akan berdoa saat ini. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami datang ke hadapan hadirat. Kami datang membawa setiap anak-anak-Mu yang berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan, lihatlah bila ada di antara mereka yang mengangkat tangan, ada keperluan, ada kebutuhan, ada sakit, penyakit, ada masalah, ada persoalan yang belum terselesaikan sampai saat ini. Kami berseru, kami mengundang Engkau Tuhan untuk datang mengulurkan tangan-Mu yang ajaib, tangan-Mu yang berkuasa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu hebat, kuasa-Mu ajaib Tuhan. Kuasa-Mu sanggup memberikan kemenangan kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Engkau. Karena itu dengan otoritas kuasa-Mu, hamba-Mu berdoa, hamba-Mu bertindak dalam nama Yesus. Tuhan jamah setiap tangan-tangan yang terangkat. Tuhan bereskan setiap masalah, setiap persoalan, setiap beban hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Segala puji kemuliaan bagi-Mu. Kami serahkan hidup anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu, agar mereka tetap hidup berjalan bersama Engkau di tahun yang sulit, di tahun yang sukar ini. Tapi kami percaya pertolongan Tuhan pasti akan terjadi
dalam kehidupan mereka. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.